hadisnya. Nah, kalau di prolog itu Kitabul At-Thaharah, kalau di atas hadis itu ternyata Babul Miyahi. Babul Miyah. Al-Miyah itu bentuk jamak, bentuk plural dari al-ma'u. Al-ma'u artinya air. Al-Miyah artinya air. Kenapa babul miyahi bukan babul ma'i? Karena air itu banyak. Dalam bahasa fikih itu ada air yang suci saja, ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang tidak suci juga tidak mensucikan. Karena banyak jenis air yang biasa digunakan dalam syariat, maka menggunakan bentuk jamak babul miyah. Ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Itulah istilah yang banyak digunakan dalam kitab-kitab hadis. Ya. Ada istilah tahur, ada istilah tahir, ada istilah mutahhir. Kalau tahir artinya suci. Kalau mutahhir artinya mensucikan. Kalau tahur sudah suci, mensucikan. Patarosana ari cai kalapa muda lebat kategori nu mana? Bisakah kita berwudu menggunakan cai dawegan? Tidak. Ah, saur sah. Sekali lagi, sahkah kita berwudu menggunakan air kelapa muda? Begini, Bu. Di dalam kitab Fathul Alam, saya lupa nulisnya, tapi di sana dijelaskan. Wa tafriqu baina tahhir wal mutahhir. At-tafriq baina tahhir wal mutahhir wa tahur laisa bil haq. Jadi membedakan ada air suci saja dan ada air suci dan mensucikan, itu kata penulis buku itu tidak benar. Jadi kalau air sudah disebut tahur, artinya air itu pasti otomatis suci dan mensucikan. Dan semua air itu pada dasarnya tahur. Jadi air kelapa itu tahur. Jadi air kelapa itu boleh digunakan untuk berwudu. Sah wudunya? Sah-sah saja. Pertanyaannya, hoyong teh? Itu beda lagi. Ya. Jadi secara fikih, kalau ada orang yang bertanya, aduh, saya teh pengen wudu tapi air tidak ada, yang ada dawegan banyak. Untuk minum ada, sisanya saya pakai untuk berwudu. Pertanyaannya, sahkah wudunya? Sah. Nah pertanyaannya, kalau kita dalam kondisi seperti itu, mending wudu pakai dawegan, mending tayamum. Itu beda lagi persoalannya. Ya. Cek bapak-bapak teh mun kitu mah sah wudu make cai kopi. Sampai cita. Berbicara tentang fikih, ya, ada hukum yang dalam pengertian ya netral gitu ya, dan ada sikap, beda lagi. Nanti ada pembahasan sedikit. Misalkan, apa hukum makan daging anjing? Menurut Persis, daging anjing itu halal. Pertanyaannya, daekmu? Itu beda lagi masalahnya. Ya. Kodok itu menurut Persis halal. Pertanyaannya, siap ibu dijamu makan kodok? Nah, itu beda lagi. Nah, kembali ke sini. Jadi hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Jadi bahri teh
laut. Saiful bahri, pedang laut. Cara begitu. Huwa tahuru ma'uhu. Jadi laut itu suci airnya suci. Al-hilu maitatuhu, dan bangkainya halal. Akhrajahul arba'atu. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Salah yang 4 kan? At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Sahata. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4, Wabnu Abi Syaibata, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Walabdulahu, lafaz hadis ini matannya, lafadznya lahu, itu adalah milik dari Ibnu Abi Syaibah. Wasahhahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi, dan hadis ini dipandang sahih, dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Imam At-Tirmidzi. Abu Hurairah, siapakah Abu Hurairah itu? Abu Hurairah itu salah seorang sahabat Nabi, dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih 5.000 hadis bersumber dari Abu Hurairah. Jadi ada sekitar 5.000-an hadis yang reporternya, yang melaporkan kejadiannya adalah Abu Hurairah. Makanya orang-orang Syiah itu mendoibkan Abu Hurairah. Apa alasannya? Tidak logis. Bagaimana mungkin ada seorang sahabat yang bisa melaporkan 5.000 hadis, sedangkan Abu Bakar hanya beberapa, sedangkan Umar hanya beberapa, sedangkan Ali hanya beberapa. Masa Abu Bakar sampai 5.000 hadis? Ngetes mahatoskan. Masa Abu Hurairah sampai melaporkan 5.000 hadis? Makanya kata Syiah, Abu Hurairah itu sahabat yang dhaif, sehingga hadis yang bersumber dari Abu Hurairah meskipun rawahul Bukhari, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif karena ketidaklogisannya. Apa jawaban kita? Abu Hurairah teh naon, Bu? Hurairah teh dari kata hirrah. Hirrah itu artinya kucing bika. Hurairah anak kucing bika. Ada yang mengatakan disebut Abu Hurairah itu karena dia suka memelihara anak kucing. Jadi kucingnya banyak. Jadi ibu bapak yang di rumah banyak kucing, bapak disebut Abu Hurairah. Kalau ibu disebut Ummu Hurairah. Kalau misalkan pendapat yang mengatakan Abu Hurairah disebut Abu Hurairah itu karena memelihara banyak kucing. Tapi ada pandangan yang lain. Ada yang mengatakan Abu Hurairah itu sebetulnya gelar yang diberikan kepadanya karena beliau itu seperti anak kucing kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat anak kucing yang sudah apet dengan kita. Kemanapun kita berangkat, si anak kucing itu akan terus-menerus mengikuti. Itulah Abu Hurairah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sebabnya kenapa Abu Hurairah meriwayatkan kurang lebih 5.000 hadis. Nah, kemana-mana selalu berdampingan dengan Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di sana ada Abu Hurairah. Jadi wajar kalau meriwayatkan hadis sampai 5.000-an hadis. Jadi kata Rasulullah tentang lautan, laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Hadis ini sebetulnya ada asbabul wurudnya. Apa asbabul wurudnya? Asbabul kurunyumnya. Kenapa Rasulullah sampai bersabda seperti ini? Dalam beberapa kitab fikih disebutkan sababul wurudnya itu. Jadi suatu hari ada seorang sahabat. Sahabat itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu al-qalila minal ma." Wahai Rasulullah, kami sedang berlayar, dan ketika berlayar kami hanya sedikit membawa air tawar.
In tawadana atishna. Jika air tawar yang sedikit itu kami pakai wudu, pasti kami akan kehausan. Apana tawadda'u bima'il bahri. Bolehkah kami berwudu menggunakan air laut? Begitu pertanyaannya. Ternyata pertanyaan itu oleh Rasulullah dijawab dengan jawaban bukan yes, bukan no. Tapi jawabannya adalah fil bahri. Kuat tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Kita bisa menebak kira-kira kenapa sahabat sampai meragu-ragukan apakah air laut itu bisa dipakai berwudu atau tidak. Kira-kira alasannya apa? Karena air laut itu berbeda dengan air tawar. Rasanya asin dan kadang-kadang kotor, kadang-kadang warnanya juga tidak nyaman, kadang-kadang bau, sehingga timbullah keraguan. Apakah air seperti ini layak dan pantas dan sah digunakan untuk berwudu? Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan dan ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, laut itu airnya suci, artinya boleh digunakan untuk berwudu. Dan al-hillu maitatu, bangkai yang ada di laut itu halal untuk dimakan. Jadi namun bapak-bapak keur museup di laut, papagi jeung putri duyung. Putri duyungna salat ningali bapak-bapak, maot tah di laut. Boleh di boleh dirangkul. boleh, ternyata halal. Atau pertanyaannya begini, yang dimaksud dengan bangkai itu apa? Ibu, bapak, saya tanya, bangkai itu apa? Binatang yang sudah mati. Begitu? Iya. Bukan. Bapak teh boga domba Garut. Domba Garut teh geus elehan wae kolot. Rek dipeunjit lepah nyaah. Tapi hayangnya teh kumaha carana? Sopaknya langsung. Disopak bagian dari pahanya, ya. Aya 2 piringeun, kemudian perban, kemudian di obat merahan. Nah, anu disopakna kemudian digunakan untuk sate. Pertanyaannya halal haram? Haram. Nama yang haram? Itulah yang disebut dengan bangkai. Ibu nuju sasapu, tos disapukeun, tos dibersihkeun, ujug-ujug aya entong asup. Dedo cerot. Bakat tingku ambek cokot. Oh itu sapu. Beutuh langsung. Kelepek. Waduh. Kulit-kulitnya dicagap, alah haneut keneh. Kira-kira biasa digoreng teh? Tidak bisa. Kenapa? Itulah bangkai. Ibu lagi nutup pintu, pas nutup pintu, aya japati stres. Pas ditutupkeun langsung kana beuheung rangat serem. Beuheungna kitu wah. Awakna ajaran-ajaranna. Woi, goreng digoreng tah. Pertanyaannya boleh tidak? Kenapa? Itulah bangkai. Berarti definisinya apa? Bangkai itu secara fikih adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang dibenarkan. Makanya kalau ibu makan ikan lele, ikan gurame, ikan impun, ibu hakikatnya makan bangkai. Nah makan bangkai, gak jadi pencit, lah sok impun bayangkan pencit. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam hadis ini ada istilah bangkai di laut. Jadi bangkai laut teh sanes putri duyung anu pingsan. Gara-gara ninggal bapak sanes. Jadi apapun makhluk laut yang tinggal di laut dan tidak mungkin dipencit heula,
Nah, ketika kita mengkonsumsinya, berarti kita mengkonsumsi bangkai. Begitu maksudnya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian, at-tahuru bi fathhi ta'i huwa al-masdaru wasmu ma yutatahharu bihi awit tahiru al-mutahhiru kama fil qamusi. Jadi membaca Arab Gundul itu kalau sudah biasa seperti kita baca WA, Bu. Kalau sudah biasa. Kalau belum biasa ya seperti kita pertama kali beli HP saja. Jadi at-tahuru bi fathhi ta'i dengan to yang difathahkan. Kan to bukan tu ya. Bukan at-tuhuru, bukan at-tihuru, tapi at-tahuru. Bi fathhi ta'i dengan huruf to yang difathahkan. Wa huwa al-masdaru. Jadi lafaz tahur itu adalah bentuk isim masdar, bentuk jeren. Naon jeren teh, Bu? Kata kerja, kata benda yang diambil dari kata kerjanya. Bahasa Arabnya masdar, bahasa Inggrisnya gerund. Api-api dah. Wasmu ma yutatahharu bihi. Jadi tahur itu adalah istilah bagi apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci. Itu disebut tahur. Atau hiru al-mutahhiru. Atau tahur itu maknanya adalah air yang suci dan mensucikan. Kama fil qamusi, pengertian itu ada di dalam kamus bahasa Arab. Nah, sekarang ke darajatul hadisi, derajat hadis yang di atas. Yang fil bahri itu hadisnya sahih atau tidak? Al haditsu sahihun. Hadis di atas adalah hadis sahih. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Sa'altu anhu al-Bukhariyah. Aku menanyakan status hadis ini kepada Imam Al-Bukhari. Jadi sesama imam itu suka saling bertanya. Jadi jangan gengsi kita untuk bertanya kepada orang lain. Sesama guru boleh bertanya. Sesama penumpang boleh bertanya. Sesama mustami boleh bertanya. Sesama ustadz pun harus saling bertanya. Ini contohnya, Imam Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Bukhari tentang validitas, tentang kesahihan hadis tersebut. Faqala, Imam Al-Bukhari mengatakan sahihun, hadis di atas adalah hadis yang sahih. Kalau Imam Bukhari sudah mengatakan sahih, udah selesai. Tidak boleh macam-macam. Kemudian waqala Az-Zarqani fi syarhil Muwatta, fi syarhi al-Muwatta'i, hadal haditsu aslun min usulil islami talaqathu al-ummatu bil qabul. Qala Az-Zarqani, Imam Az-Zarqani fi syarhil Muwatta'i, dalam mensyarah kitab Al-Muwatta. Apa kitab Al-Muwatta itu? Kitab Al-Muwatta adalah karya yang disusun oleh Imam Malik. Nah, kata Imam Az-Zarqani, hadal haditsu, hadis ini aslun min usulil islami, adalah salah satu di antara dasar-dasar Islam, salah satu di antara pokok-pokok fikih Islam yang disepakati dan diterima oleh seluruh umat. Nah, itu baru analisis tahrijnya.